Untuk selanjutnya anak-anak, langkah pengerjaan nomor 13 soal PTS. Ibu akan bacakan soalnya terlebih dahulu, kalian perhatikan. Bahkan kalian baca dalam hati untuk lebih memahami soal ini. Jika luas alas sebuah kubus 64 cm kubik, dalam hal ini terdapat kesalahan, bukan 64 cm kubik ya anak-anak, tetapi 64 cm persegi. Maka volume kubus adalah, nah kita identifikasikan. Di sini kita tuliskan informasi apa saja yang kita dapat dari soal. Luas alas kubus 64 cm persegi, bukan kubik. Lalu kemudian yang ditanyakan volumenya adalah titik-titik centimeter kubik. Nah, di sini selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya jika kita ilustrasikan dalam gambar. Misalkan ini adalah gambar kubus. Lalu luas alas kubusnya yang mana? Misalkan ini merupakan alas kubus yang terdapat sisi panjang dan sisi lebar. Nah, bagaimana biasanya mencari alas kubus? Biasanya kita cari dengan mengkalikan dua sisi yang berbeda atau tegak lurus. Jadi kita kalikan, ini panjang dikali lebar, sama. Hanya saja karena panjang dan lebarnya sama, maka kita sebut sisi kali sisi. Sisi yang berada di depan dan sisi yang berada di samping kita kalikan. Nah, setelah dikalikan maka hasilnya 64 cm persegi. Sisi kali sisi 64 cm persegi. Tapi yang ditanyakan di sini adalah volumenya berapa centimeter kubik. Yang pertama kita harus cari apa dulu anak-anak? Sebelumnya harus kita tentukan berapa panjang rusuk kubus ini. Maksudnya berapa panjang atau panjang sisi alas kubusnya. Panjang sisinya berapa di sini. Bagaimana kita mencarinya? Karena kubus memiliki rusuk-rusuk yang sama panjangnya. Di sini garis-garis ini kerangkanya panjangnya sama semua. Kita cari dulu kerangkanya, panjang rusuknya. Kalian langsung tuliskan rumus luas alas kubus. Luas alas kubus sama dengan rusuk kali rusuk. Kita ketahui bahwa karena kubusnya berbentuk persegi, di sini rusuk kali rusuk. Luas alas kubus tinggal kita masukkan angkanya berapa di sini. Luas alas kubus kita ketahui 64 cm persegi. Sama dengan rusuk kali rusuk sama dengan rusuk pangkat 2. Atau rusuk pangkat 2 sama dengan 64 cm persegi. Nah, sekarang bagaimana kita mencari rusuk saja tanpa dipangkatkan 2? Maka kita cari dengan akar dari 64 cm persegi. Berapa akar dari 64 cm persegi? Atau perkalian bilangan yang sama, atau bilangan berpangkat 2 yang hasilnya 64. Atau dapat kita katakan bilangan berapa R dikali bilangan berapa yang hasilnya 64. Misalkan 9. Ibu beri contoh 9. R kali R sama dengan 9. R-nya di sini berapa anak-anak? Bilangan berapa dikali bilangan berapa yang sama juga dengan bilangan sebelumnya yang hasilnya 9. Ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, di sini berapa dikali berapa yang hasilnya 64. Jika kalian masih merasa bingung, belum benar-benar hafal pencacahan perkalian, kalian dapat melihat di perkalian di daftar perkalian ya. Maka di sini akar dari 64 cm persegi berapa? Lalu angka yang setelah kalian dapatkan panjang rusuknya berapa, kalian masukkan ke sini untuk mencari volume kubus. Rusuk, karena rumusnya volume kubus rusuk kali rusuk kali rusuk.
Lalu di sini kalian masukkan rusuknya berapa. Nih, rusuk. Angkanya berapa saja kalian masukkan. Setelah itu kalian hitung, baru kalian tulis hasilnya berapa sentimeter kubik di sini. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 14. Soal nomor 14 sudah jelas, kalian tuliskan dulu volumenya ya anak-anak. Rumus volume balok nomor 14, volume balok di samping adalah, langkahnya seperti apa? Kalian tuliskan dulu untuk nomor 14 rumus volume balok. Volume balok sama dengan P kali L kali T. Kalau sudah, tinggal kalian masukkan angka-angkanya. Untuk nomor 15, Ibu akan bacakan soalnya. Soal nomor 15. Panjang rusuk kubus yang memiliki volume 4096 liter adalah titik-titik desimeter. Karena anak-anak di sini volume kubus liter satuannya sama dengan desimeter, maka bagaimana cara mencari nomor 15? Ya, untuk menentukan hasil atau untuk menjawab soal nomor 15, kalian tentukan dengan mencari akar pangkat 3, karena kita ketahui volume kubus yang isinya ada 4096 liter. Jadi suatu bak besar berisi cairan sebanyak 4096 liter, anak-anak. Lalu kemudian yang diminta adalah panjang rusuknya. Berarti R. Berapa desimeter? Karena desimeter pangkat 3 sama dengan liter, berarti kita langsung saja mencari akar pangkat 3 dari 4096, seperti yang sebelumnya sudah Ibu beritahu bahwa cara mencarinya seperti apa. Kita kelompokkan dari belakang 3 angka, 1, 2, 3 titik. Tinggal kalian cocokkan dengan daftar bilangan berpangkat 3. Nah, ini bilangan berpangkat 3 yang mendekati 4, langkah pertama. Lalu langkah kedua, kalian cari bilangan berpangkat 3 yang satuannya 6. Seperti itu. Itu untuk penyelesaian soal nomor 15. Sekarang penyelesaian soal nomor 16. Selanjutnya, Ibu akan bacakan soalnya. Sebuah akuarium berbentuk balok berisi 8.925 liter air. Jika panjang dan lebar akuarium berturut-turut 25 cm dan 17 cm, berapakah kedalaman akuarium tersebut? Baik, kita akan tuliskan informasi apa saja yang didapat dari soal ini. Kita catat. Yang pertama, sebuah akuarium berbentuk balok. Bentuknya balok ya anak-anak, berisi 8.925 liter air. Volumenya 8.925 liter. Lalu kemudian, jika panjang dan lebar akuarium berturut-turut 25 cm dan 17 cm, berapakah kedalaman akuarium tersebut? Jika panjang dan lebar berturut-turut 25 cm dan 17 cm, maka berapakah kedalaman akuarium tersebut? Berarti yang ditanyakan tingginya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan soal ini, kalian tidak perlu bingung, langsung saja kalian masukkan rumusnya, kalian tuliskan rumusnya. Volume balok. Bagaimana cara mencari rumus volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Setelah ini kalian apakan? Masukkan angka-angkanya. Tidak perlu bingung, langsung masukkan angka-angka yang diketahui pada soal. Volume baloknya 8.925. Panjangnya dalam hal ini liter.
Panjangnya 25 cm. Lebarnya 17 cm. Tingginya belum diketahui. Lalu seperti apa anak-anak? Ini kalian tulis lagi. Lalu ini kalian kalikan. Hasilnya berapa sentimeter persegi dikali tinggi. Lalu setelah itu titik-titik. Bagaimana cara mencari tinggi? 8.925 liter sama dengan titik-titik sentimeter persegi dikali tinggi. Berarti bagaimana cara mencari tinggi? Ya, cara mencari tinggi adalah dengan 8.925 liter, karena liter setara dengan desimeter kubik, dibagi ini hasil perkalian dari 25 dan 17 cm. Setelah kalian dapatkan desimeter kubik ini, harus kalian konversikan menjadi sentimeter kubik karena di sini satuannya sentimeter. Berarti kalian harus apakan dari desimeter ke sentimeter dalam tangga satuan isi naik atau turun anak-anak? Baik, kita akan sebutkan dari mulai kilometer. Kilometer. Lalu hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti desimeter terlebih dahulu baru sentimeter. Karena kita akan konversikan ke sentimeter, berarti dari desimeter ke sentimeter naik atau turun? Ya, turun satu tangga. Karena ini merupakan satuan isi, turun satu tangga harus diapakan? Dikali 1000. Jadi 8.925 dikali 1000 berapa anak-anak? 8.925 dikali 1000. Tinggal nolnya kalian tambahkan saja 3, karena 1000 nolnya ada 3. Ini mudahnya ya. 8.925 dikali 1000 hasilnya berapa? 8.925.000. Lalu kalian bagi dengan angka yang ada di sini. Hasil perkalian dari 25 dikali 17. Nah, hasil dari pembagian ini maka akan kalian dapatkan jawaban dari soal nomor 16.